Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, melanjutkan kajian rutin kita membahas sebuah kitab Khasaisul Mustafa Bainal Ghuluwi wal Jafa, yaitu keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pertengahan antara berlebihan dan meremehkan. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas di antaranya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan dalam kitabnya, itu ada yang namanya nasikh mansukh. Ada hukum-hukum yang dihapus dan ada yang menghapus. Dan ini khusus terjadi ketika pensyariatan belum sempurna. Ketika syariat telah sempurna, ditandai dengan wafatnya Rasulullah SAW, maka Islam sudah sempurna dan tidak lagi dihapus atau tidak perlu ditambah serta tidak perlu dikurangi lagi. Kemudian berikutnya di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kita lanjutkan pada halaman 31. Penulis mengatakan ikhtisasun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaunihi khataman nabiyyin atau khatiman nabiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diistimewakan yaitu dengan kondisi beliau sebagai penutup para nabi. Artinya dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain, mereka memang nabi, ada juga rasul, sama dengan Nabi Muhammad, Rasul Muhammad. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda dengan yang lainnya dari kalangan para nabi dan rasul, yaitu sebagai penutup mereka. Hal ini didasari oleh firman Allah Ta'ala, qala ta'ala ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Allah mengatakan, bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ayah dari salah satu kaum laki-laki di antara kalian. Akan tetapi beliau adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah, dan beliau adalah khataman nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Ikhwan fillah azakumullah, maka ayat ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Lalu para ulama mengatakan tidak hanya menutup para nabi, tetapi juga menutup para rasul. Kok bisa, bagaimana? Hal itu diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, qala Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kita tahu semua Ibnu Katsir adalah ahli tafsir. Beliau memiliki kitab tafsir fenomenal yang bernama apa? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Dan tafsir ini menjadi rujukan semua para ulama dalam menafsirkan Al-Quran.
Beliau mengatakan fahadhil ayah nassafi atau nussafi annahu la nabiyya ba'dahu. Ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Muhammad. Perhatikan kalimat tidak ada nabi. Karena dalam Quran disebutkan penutup para nabi, bukan para rasul. Tapi para ulama mengatakan penutup para rasul dan para nabi semuanya. Wa idza kana la nabiyya ba'dahu fala rasula bi tariqil aula wal ahra. Maka jika tidak ada lagi nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih utama lagi dikatakan tidak ada rasul setelah beliau. Jadi kalau tidak katakan tidak ada nabi setelah Muhammad, maka tidak ada rasul pula setelah Muhammad, dan ini lebih utama dikatakan demikian. Kenapa demikian? Li'anna maqamar risalati akhassu min maqami nubuwah. Karena kedudukan rasul itu lebih istimewa, lebih khusus dibandingkan dengan kedudukan nabi. Artinya rasul ya itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan hanya sekedar nabi. Kalau nabi banyak, tapi rasul tidak semuanya. Maka fa inna kulla rasulin nabi wala yan'aqisu. Karena sesungguhnya setiap rasul itu nabi, tapi tidak sebaliknya. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi setiap nabi apakah rasul? Jawabnya tidak tentu, belum tentu. Ya. Jadi setiap nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti dia nabi. Oleh karena itu para ulama mengatakan rasul itu diangkat sebagai rasul itu mesti diangkat dahulu sebagai nabi. Nubuwah dahulu baru risalah. Diangkat menjadi nabi dulu baru risalah. Ada orang-orang yang diangkat sebagai nabi belum tentu menjadi rasul. Oleh karena itu menurut mayoritas para ulama, ketika ditanya manakah yang lebih utama, nabi atau rasul, mereka mengatakan rasul lebih utama. Kenapa demikian? Tadi seperti yang dikatakan Ibnu Katsir, kedudukan rasul yaitu lebih utama, lebih istimewa jika dibandingkan dengan kedudukan nabi, sekedar nabi kalau tidak diangkat rasul. Ikhwan fillah azakumullah. Dari ayat yang kita sebutkan tadi, ketika Allah mengatakan maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah dari seorang pun dari kalangan laki-laki kalian. Artinya disebutkan oleh para ulama bahwa nabi itu bukan bapak siapapun yang mengaku anak dari rasul. Artinya lagi, siapa yang mengklaim dia adalah anak cucu yang bersambung nasabnya kepada nabi dari jalur kaum laki-laki, maka ini dusta. Anak cucu rasul dari kalangan laki-laki, dusta. Kenapa demikian? Karena Allah sendiri mengatakan Rasulullah bukan bapak dari orang laki-laki kalian. Sehingga siapa saja mengklaim bahwa dia anak cucu Rasulullah dari jalur laki-laki, maka ini dusta. Kenapa demikian pula? Dikatakan oleh para ulama, Rasulullah SAW tidak memiliki keturunan kaum laki-laki sampai melahirkan lagi, sampai berketurunan lagi. Pernah memang Rasulullah punya anak laki-laki tapi meninggal. Ada namanya Ibrahim, meninggal dalam keadaan anak-anak. Ada Al-Qasim dan lain sebagainya. Semuanya meninggal dalam keadaan masih kecil. Sehingga apabila ada orang mengatakan dirinya anak cucu Rasulullah, maka itu pasti dari jalur wanita. Misalnya dari jalur Fatimah dan yang semisal. Itu yang ada. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ketika Rasulullah mengatakan walakin Rasulullah, Allah mengatakan dia adalah hanya Rasulullah, utusannya Allah. Ini berkaitan dengan bantahan orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang yang berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, meskipun dia orang Islam, maka dia bertasyabuh, berlebihan dan menyerupai kaum Nasrani. Rasulullah SAW ketika dipuja dan puji berlebihan oleh umatnya sendiri, maka Rasulullah mengatakan la tutruni kama atatin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun Abdullahi wa rasuluh. Innama ana abdun
faqulu Abdullahi wa rasuluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian bersikap berlebih-lebihan terhadap aku. Aku hanya seorang hamba. Maka katakanlah tentang aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah orang biasa, lalu dilebihkan oleh Allah dengan kerasulan, mendapatkan risalah, diperintahkan untuk menyampaikan. Inilah kelebihan Rasul, sehingga Rasulullah mendapatkan wahyu, kita tidak. Tapi dalam hal-hal yang lain sama, dalam hal ciptaan sama, dalam hal pernah merasakan sakit sama, dalam hal bahwasanya jiwanya, fisiknya dengan manusia sama. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis yang lain, innama ana basyarun mithlukum, aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Kalau seperti kalian berarti dia diciptakan dari ayah dan ibunya. Oleh karena itu terlalu lemah kalau ada orang mengatakan Rasulullah Muhammad SAW itu diciptakan dari nur. Yang pertama karena hadis-hadisnya semuanya dhaif, lemah. Yang kedua, Rasulullah sendiri mengatakan saya adalah manusia biasa seperti kalian. Yang ketiga, Rasulullah SAW dalam sejarah Islam dikatakan beliau punya ayah dan ibu. Dan itu semua masyhur. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya Aminah. Masyhur. Kalau Rasulullah dikatakan diciptakan dari nur, lalu dikemenakan ayah dan ibunya. Ada kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Ada pamannya Abu Talib. Semuanya jelas. Sehingga terlalu berlebihan apabila dikatakan Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya kata Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, maka setiap yang berlebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji berlebihan, dikatakan Rasulullah sebagai manusia yang mengetahui semua perkara gaib, ini berlebihan. Karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Yang diberitahukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad hanya sebagian kecil dari perkara-perkara gaib, itu pun untuk mendukung dan menguatkan kerasulan beliau. Adapun yang lainnya tetap disembunyikan oleh Allah. Seperti misalnya hari kiamat kapan terjadi, Rasulullah mengatakan tidak tahu, karena memang Allah tidak memberitahukan kepadanya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khatmin nubuwah bi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dengan jelas, yaitu ditutupnya kenabian dengan dirinya sendiri. Jadi nanti akan ada keterangan siapapun yang mengklaim ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada rasul setelah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib kita ingkari dan kita nyatakan itu adalah dusta. Siapapun yang mengatakan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, wa dzalika fil muttafaq alaih min hadits Abi Hurairah. Dan hal itu dinyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dari jalur hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu illa mawdi'a labinah min zawiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan aku dengan para nabi sebelum aku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah yang indah. Dia baguskan bangunan tersebut, dia sempurnakan, kecuali ada satu tempat batu bata di suatu sudut yang tidak sempurna. Faja'alan nasu yatufuna bihi wa yu'jabuna lahu wa yaqulun halla wada'ta hadhihi labinah. Maka mulailah manusia ketika melihat bangunan yang istimewa itu, mereka terus memandangi, mengelilinginya, mereka merasa takjub dan mereka mengatakan, kenapa satu bata ini tidak dipasang? Jadi ada bangunan yang istimewa, sebuah gedung yang indah sekali, semuanya bangunannya lux, arsiteknya luar biasa, kemudian bahan bangunannya luar biasa,
warnanya luar biasa. Yang penting bangunan ini adalah bangunan yang luar biasa. Cuman ada dalam satu sudut bangunan itu ada satu batu bata yang tidak terpasang. Jadi manusia mengelilinginya bagus. Ada satu tempat yang tidak terpasang satu batu bata. Otomatis bangunan ini menjadi cacat meskipun kecil. Maka orang akan mengatakan, kenapa kok tidak dipasang satu bata ini dalam bangunan yang istimewa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa anal labinatu wa ana khatamun nabiyyina wal lafdhu lil Bukhari. Maka akulah batu bata itu dan aku penutup semua para nabi. Jadi diibaratkan bangunan ini semuanya para nabi sebelum Nabi Muhammad. Mereka adalah sebuah bangunan yang bagus, indah, sempurna, kecuali hanya satu bata belum nempel. Maka itulah Rasulullah SAW. Ketika ditempelkan, dipasang, Rasul diutus, maka sempurnalah bangunan itu. Dan Islam ini sempurna ketika Rasulullah SAW diutus, kemudian menyampaikan risalah dan akhirnya meninggal dunia. Oleh karena itu, ikhwana fiddin azakumullah, maka di antara keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau dijadikan sebagai penutup semua para nabi dan dijadikan sebagai penutup semua para rasul. Oleh karena itu, ikhwan fiddin azakumullah, kita harus bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka Islam menjadi sempurna. Kemudian sempurnanya Islam ini, agama ini, dengan diutusnya Nabi Muhammad lalu ditutup dan tidak ada nabi setelah beliau. Dan itulah akidah umat Islam yang benar. Ini termasuk prinsip. Para ulama mengatakan, siapa yang meyakini bahwa akan ada nabi baru setelah Nabi Muhammad diutus, maka disepakati orang tersebut kafir. Ini bukan main-main. Bukan berarti kemudian kita mengkafir-kafirkan orang, tapi ini kesepakatan, prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya para ulama mengatakan dalam di tempat kita termasuk kriteria Majelis Ulama Indonesia, dinyatakan suatu kelompok atau seorang itu tersesat itu apabila meyakini berbeda prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya adalah kalau ada yang meyakini nanti akan ada suatu saat nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW, dikatakan keluar dari agama Islam dan dia tersesat dari jalan Allah, dikatakan sebagai aliran sesat. Dan ini ada di tempat kita. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, termasuk tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat itu akan ada orang-orang yang muncul mengklaim sebagai nabi atau sebagai rasul. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Makanya nanti kalau ada orang atau kita menyatakan heran, lu kenapa sih Al-Quran jelas, kemudian hadis Rasul jelas, sepakat para ulama tidak akan ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi kenapa ada orang yang mengklaim sebagai nabi? Jawabannya inilah. Jawabannya kata Rasulullah, tidak akan datang hari kiamat sampai nanti akan dibangkitkan para dajjal, tukang dusta yang jumlahnya mendekati 30. Semuanya mengklaim dirinya sebagai rasulnya Allah. Tidak bisa dihindari. Ini namanya sunnatullah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, maka kita memahami bahwasanya ini takdir, tidak bisa dihindarkan, dan kita harus mengetahui ini ilmunya, dan kita harus paham bagaimana menyikapinya. Siapapun yang mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh iman, dan kita yakin bahwasanya itu adalah kekufuran, dan itulah yang disepakati oleh para ulama. Adapun kalimat 30
Dajjal yang semuanya mengklaim sebagai nabi dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika dipaparkan permasalahan, kalau dalam hadis itu mendekati 30 orang yang mengklaim sebagai nabi, tapi kenyataannya sekarang ini banyak, lebih dari 30, ratusan. Bahkan kalau di tiap negara itu diteliti satu persatu, baik yang pengikutnya sedikit atau banyak, atau mungkin yang tidak punya pengikut, itu lebih daripada ratusan. Bagaimana mengkompromikan antara sabda Nabi, yaitu sekitar 30 orang yang mengklaim Nabi, lalu kenyataannya ratusan, bahkan mungkin lebih. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, disebutkan oleh Nabi, orang-orang yang mengklaim sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad itu sekitar 30-an atau mendekati angka 30. Ini bukan pembatasan, tetapi ini menunjukkan mereka-mereka lah orang-orang yang tukang dusta, kedustaan yang sangat besar dimiliki mereka, lalu mereka punya pengaruh yang besar di dunia. Jadi mereka ini yang 30 ini hanya mereka-mereka yang memiliki pengaruh besar, punya kekuasaan, punya pengikut banyak, dan punya syubhat yang harus dibentangkan oleh para ulama. Jadi punya pengaruh, sempat mempengaruhi masyarakat muslimin dunia. Ini jumlahnya kira-kira cuma 30. Adapun yang lain-lainnya yang mungkin pengikutnya 1-2 tidak termasuk 30, tapi mereka masuk dalam kategori dajjalun, orang-orang yang tukang dusta. Karena dajjal itu secara makna, secara bahasa itu artinya adalah kadzab, tukang dusta. Makanya ketika seorang pakar hadis ketika ditanya menilai seorang perawi hadis yang sering berdusta, mereka tidak segan mengatakan huwa kadzab. Artinya apa? Tukang dusta. Bahkan sebagian ada yang lebih keras lagi mengatakan dajjal. Dia adalah dajjal. Apa maksudnya? Tukang dusta. Ada dalam bab mustalahul hadis. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka di dalam agama Islam kita harus meyakini perkara ini. Akan ada orang-orang yang mengklaim sebagai nabi, padahal ayat-ayatnya jelas, hadis jelas, kesepakatan jelas. Dan para ulama mengatakan sebab munculnya para nabi baru setelah Nabi Muhammad itu sebabnya paling mendasar ada 3. Ada 3 sebab yang paling mendasar kenapa mereka bisa mengklaim sebagai nabi. Yang pertama karena jahil. Mereka tidak tahu bahwasanya penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Lalu ketika mereka memiliki kehebatan, kemudian mereka mengklaim sebagai nabi atau rasul. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, kalau tidak karena kejahilan maka karena hawa nafsu. Apa maksudnya? Dia punya kepentingan. Dengan mengaku sebagai nabi atau rasul, maka dia mendapatkan keuntungan dunia. Makanya kalau kita lihat dalam kisah-kisah nabi-nabi yang palsu itu, mereka ada yang mengharuskan para pengikutnya setoran. Kemudian mereka setor, kemudian sang nabi palsu ini menjadi kaya raya. Kemudian yang ketiga sebabnya adalah karena ingin merusak indahnya Islam. Dan pelakunya kalau seperti demikian adalah orang-orang non-muslim biasanya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan itulah yang terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Bahkan pada zaman Nabi Muhammad sendiri sudah ada beberapa orang yang mengklaim sebagai nabi. Kita kenal yang namanya Musailamah. Kemudian digelari oleh Rasulullah sebagai Al-Kadzab. Maka ma'ruflah, terkenalah dengan istilah Musailamah Al-Kadzab. Kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, maka Musailamah ini dibunuh pada zaman Abu Bakar dengan Nabi SAW mengklaim sebagai nabi. Munculnya itu setelah Musailamah, namun terbunuhnya sebelumnya Musailamah.
Jadi kalau urutan munculnya Musailamah al-Kadzdzab, lalu Al-Aswad al-Ansi. Tetapi Al-Aswad al-Ansi ini meninggal lebih dahulu pada zaman Rasulullah, sedangkan Musailamah meninggalnya pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada saat munculnya Musailamah al-Kadzdzab, itu juga ada seorang nabi yang mengklaim dirinya sebagai nabi, seorang wanita yang bernama Sajah At-Tamimiyah. Kemudian bertemu dengan Musailamah lalu dinikahi. Tatkala Musailamah terbunuh, kemudian Sajah ini taubat, masuk Islam lagi. Demikian seterusnya, muncul nabi-nabi yang mengklaim sebagai nabi padahal dia bukan. Bahkan di negeri selain Arab pun juga ada pengakuan. Dan diceritakan oleh para ulama, di antara yang sangat besar fitnahnya itu yang ada di India. Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini termasuk orang yang mengklaim dirinya nabi dan termasuk salah satu dari 30 Dajjal. Kenapa demikian? Karena dia mendunia. Para ulama sempat mereka menyibukkan diri untuk membantah satu persatu syubhat yang disampaikan oleh Mirza ini. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, maka ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, akan ada 30 Dajjal, semuanya mengklaim sebagai Nabi. Di antaranya adalah yang sangat terkenal, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani, dari kampung yang namanya Qadian, India. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia ini akhirnya mati dengan mengenaskan. Nanti akan kita sebutkan apa sebabnya. Mirza Ghulam Ahmad ini membuat kelompok yang namanya Ahmadiyah. Beberapa tahun yang lalu sempat ramai lagi. Kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa kesesatan, yaitu Mirza Ghulam Ahmad dan kelompok Ahmadiyah ini. Para ulama mengklaim kesepakatan bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad termasuk orang yang tersesat dari jalan Allah, dan siapapun yang mempercayainya maka dia pun juga termasuk tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh para ulama, Mirza Ghulam Ahmad ini ada hal-hal yang membuat para ulama itu menyatakan tersesatnya. Ada beberapa hal. Di antaranya adalah Mirza Ghulam Ahmad memiliki keyakinan yang diajarkan kepada umatnya, apa itu? Tanasuhul arwah, penjelmaan arwah. Jadi orang yang mati itu datang arwahnya masuk ke raganya orang lain. Ini keyakinan Mirza Ghulam Ahmad, sehingga dia sendiri mengatakan bahwasanya saya ini jelmaan dari nabi yang telah meninggal dunia. Ini termasuk kesesatan. Dan juga para ulama mengatakan semua nabi yang pernah ada dan rasul yang pernah ada tidak pernah menyatakan demikian. Hanya Mirza Ghulam Ahmad saja yang menyatakan demikian. Roh itu bisa menjelma pada tubuh orang lain. Rohnya orang yang mati bisa masuk ke raganya orang yang hidup. Ini yang pertama. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Mirza Ghulam Ahmad sempat mengklaim bahwa dirinya adalah Imam Mahdi. Jadi begitu biasanya urutannya orang yang mengklaim nabi palsu itu berubah-berubah. Ketika terbongkar kesesatannya ganti lagi, ngaku sebagai Isa, ngaku sebagai Mahdi, ngaku sebagai apa begitu nabi yang baru dan semisalnya. Nah, ketika dia mengaku sebagai Imam Al-Mahdi, maka ini termasuk kedustaan dan akhirnya dibongkar oleh para ulama. Nanti akan ada keterangan Imam Mahdi itu ketemu dengan Dajjal, ya kan? Tetapi Mirza Ghulam Ahmad tidak ketemu dengan Dajjal dan tidak pernah berperang dengan Dajjal. Maka ini kedustaan. Berarti dia mengklaim sebagai Mahdi padahal Mahdi belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, Imam Mahdi dikatakan oleh para ulama, Imam Mahdi ini adalah anak cucu dari Rasulullah, dari putrinya Fatimah. Jadi Imam Mahdi itu adalah
keturunannya Al Hasan ibnu Ali. Imam Mahdi itu adalah keturunan Al Hasan ibnu Ali dan namanya adalah Muhammad. Lalu dia punya ayah Abdullah, karena Nabi mengatakan Imam Mahdi yang akan datang akhir zaman, yang memimpin dunia dengan keadilan, itu namanya sama dengan namaku, nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Berarti Imam Mahdi itu namanya adalah Muhammad ibnu Abdillah. Tapi ternyata di sini siapa namanya? Mirza Ghulam Ahmad atau Ahmad namanya. Binnya siapa? Binnya ini konon dikatakan namanya nama India. Tidak tahu apa namanya. Bukan Abdullah. Ini yang kedua. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ternyata Mirza Ghulam Ahmad ini mati, ya, meninggal dunia. Padahal dia sempat mengklaim bahwasanya dia adalah Nabi Isa. Dia mengatakan, saya adalah Nabi Isa yang diturunkan oleh Allah, karena Allah tidak mematikan Nabi Isa. Ketika akan disalib oleh pengikutnya, kemudian Allah mengangkat, barrafa'ahullah ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian diturunkan, sayalah Nabi Isa, katanya Mirza. Dahulu pernah mengaku demikian. Kemudian setelah itu dibantah oleh para ulama, berubah menjadi Mahdi. Ketika dikatakan, loh, Nabi Isa hidup, tapi ternyata dia mati dan dikubur. Jadi Mirza Ghulam Ahmad ini mati dan dikubur, sedangkan Nabi Isa itu di akhir zaman diturunkan, nanti akan membunuh Dajjal, kemudian berubah menjadi Mahdi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka Isa, baik Isa alaihissalam ataupun Imam Mahdi, semuanya kedua-duanya akan dipertemukan oleh Allah di akhir zaman, diutus dua-duanya untuk membunuh Dajjal. Jadi Isa dengan Mahdi ini dua orang. Tetapi Mirza Ghulam Ahmad sempat mengaku sebagai Nabi Isa dan dia berubah mengaku menjadi Mahdi. Semakin terang kedustaannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, perlu diketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan, kami tidak akan mengutus seorang rasul pun melainkan pasti dengan bahasa kaumnya, supaya dia bisa menjelaskan kepada kaumnya risalah itu. Sekarang masalahnya, Mirza Ghulam Ahmad itu mengklaim bahwa dia mendapatkan wahyu tetapi berbahasa Arab. Ya, dia menulis bahasa Arab pintar juga. Mirza Ghulam Ahmad ini mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat, wahyunya berbahasa Arab. Padahal kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus seorang rasul pun kecuali berbahasa seperti kaumnya. Wahyunya pun berbahasa kaumnya. Tapi ternyata Mirza Ghulam Ahmad ini orang India, tidak menyampaikan wahyu dengan bahasa India, tapi dengan bahasa Arab. Ini juga termasuk salah satu kedustaannya. Dan itu dibongkar oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 4. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, termasuk kedustaan yang lain, Mirza Ghulam Ahmad memiliki kitab suci yang namanya Al-Kitabul Mubin. Jadi bukan Al-Quran lagi, Al-Kitabul Mubin. Dan semua ini yang kita paparkan tadi itu tertulis dalam sebuah kitab milik Ahmadiyah yang berjudul An-Nubuwwatu fil Islam, penjelasan tentang kenabian dalam Islam, tapi semuanya isinya dusta. Yang menulis adalah pengikutnya Mirza Ghulam Ahmad bernama Muhammad Yusuf Al-Qadiani. Ikhwan fillah azakumullah, masih banyak kesesatannya, yaitu Mirza Ghulam Ahmad ini diantaranya dia mengatakan tidak ada kewajiban jihad dan tidak ada kewajiban haji ke Mekkah Al-Mukarramah. Yang ada itu hajinya itu adalah ke kampung namanya Qadian. Itu yang dikatakan oleh Mirza Ghulam Ahmad dalam kitab yang berjudul Haqiqatur Ru'ya. Di sana disebutkan bahwasanya haji itu tidak wajib ke Mekah, tapi ke Qadian terutama. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, oleh karena itu berbondong-bondong para ulama membahas, kemudian menghukumi tentang aliran Ahmadiyah ini. Seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lajnah Daimah itu telah menfatwakan dengan kesepakatan mereka
bahwasanya Taifah kelompok Ahmadiyah ini adalah kelompok yang kufur. Artinya mereka bukan termasuk orang-orang Islam. Lajnah Daimah itu komite fatwa di Saudi Arabia sana, yang terdiri dari para ulama besar anggotanya. Mereka semua menfatwakan dengan sepakat bahwa mereka bukan orang-orang Islam. Kenapa demikian? Karena dari prinsip akidah Ahlussunnah mereka keluar jauh. Satu saja sudah cukup mengeluarkan mereka dari Islam. Apa itu? Keyakinan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW dan yang lain-lainnya. Kemudian juga Rabitah, fatwa Rabitah Alam Islami di Mekah juga menfatwakan bahwa kelompok Ahmadiyah ini adalah kelompok bukan orang Islam. Kemudian pemerintah Pakistan, karena Pakistan dekat sekali dengan India, dahulu sama satu, kemudian terpisah negara dengan negara sekarang, dan pengaruhnya sampai ke Pakistan, Bangladesh, kemudian Sri Lanka, bahkan keluar sampai ke Indonesia juga. Maka pemerintah Pakistan membahas dengan ulama-ulama mereka atau oleh ulama-ulama mereka menfatwakan sepakat resmi dari pemerintah Pakistan bahwa kelompok Ahmadiyah bukan orang Islam, kelompok tersesat dari jalan Islam. Kemudian Majelis Ulama Indonesia dahulu pada tahun 1980 dalam musyawarah nasionalnya yang kedua mengeluarkan fatwa resmi sampai sekarang ada bahwa Ahmadiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad itu bukan kelompok Islam. Bahkan disebutkan Ahmad panggilannya, yaitu aslinya Mirza Ghulam Ahmad ini sesat lagi menyesatkan, dhalun mudhil. Inilah yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, akhir hayatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan akhir hayat yang buruk. Sebelum mati itu ada seorang alim ulama India datang ke tempatnya Mirza Ghulam Ahmad, kemudian menjelaskan kebenaran, tidak diterima oleh Mirza Ghulam Ahmad, kemudian mengadakan mubahalah, sumpah laknat, yang berbohong akan dihukum oleh Allah, yang berbohong akan diwafatkan atau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling bersumpah dengan membawa keluarga masing-masing. Maka bermubalahlah seorang ulama yang bernama Syekh Sanaullah Al-Amirithari dengan Mirza Ghulam Ahmad, masing-masing membawa keluarganya. Kemudian setelah mubahalah, maka tidak lama Mirza Ghulam Ahmad meninggal dunia terkena penyakit yang aneh, tidak disebutkan penyakitnya apa, wabah. Dia meninggal dunia bersama banyak pengikutnya. Sedangkan Syekh Sanaullah Al-Amirithari ini setelah mubahalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 40 tahun. Dan ini sebagai indikasi bukti bahwa yang benar adalah seorang yang bernama Sanaullah, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad ini adalah tukang dusta. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, maka kita bisa menyimpulkan kesesatan atau kekufuran Mirza Ghulam Ahmad atau kelompok Ahmadiyah ini. Yang pertama jelas mengklaim adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini satu cukup menjadi sebab, yaitu kesesatan kelompok ini. Dan itu diterangkan dalam banyak kitab-kitab mereka. Jadi Ahmadiyah, makanya kita katakan tadi Ahmadiyah ini adalah termasuk klaim kenabian yang sangat besar, termasuk salah satu dari 30 Dajjal. Kenapa demikian? Mereka ini sempat memfitnah, pengaruhnya luar biasa di dunia, banyak. Bahkan sebagian para ulama mengatakan setiap negara di belahan dunia itu ada pengikutnya. Di Indonesia pun ada. Nah, kenapa demikian? Ternyata mereka pun juga rajin menulis, pengikutnya banyak, mereka juga menulis. Di antara buku-buku mereka yang menjelaskan tentang klaim, yaitu Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad, adalah sebuah kitab yang ditulis sendiri oleh Mirza Ghulam Ahmad, yaitu kitab Mawahibur Rahman. Mawahib artinya anugerah. Jadi dia punya sebuah kitab namanya Anugerah Tuhan.
Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Di situ dijelaskan termasuk anugerah Allah memberikan keistimewaan kepada saya sebagai nabi atau rasul. Dijelaskan di situ dalam kitab Mawahibur Rahman halaman 43. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, juga di antara kesesatan yang ada pada Ahmadiyah ini, bahwa dalam ajaran Ahmadiyah ini dihapus kewajiban jihad, ya, seperti yang ditulis oleh pengikutnya Qasim Al-Qadiani, membuat sebuah kitab di sana dia menulis bahwa jihad sudah tidak ada, yaitu jihad itu adanya apa? Adanya ya dakwah Mirza Ghulam Ahmad atau dakwah Ahmadiyah ini. Itu yang dikatakan oleh pengikutnya dalam kitab Tablighur Risalah, yaitu menyampaikan risalah kerasulan. Maksudnya di sini adalah kerasulan Mirza Ghulam Ahmad dalam juz 4 halaman 49. Kemudian yang ketiga, termasuk salah satu sebab kekufuran atau kesesatan Ahmadiyah ini adalah di dalam kitab Haqiqatur Ru'ya halaman 46. Di situ tertuliskan haji bukan lagi ke Mekah tetapi ke Qadian. Jadi tidak perlu lagi haji ke Mekah. Kalau ini yang ada, maka dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, hanya untuk Allah kewajiban haji manusia ke Baitullah Makkah bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Dikemanakan ayat ini? Jelas ini diingkari oleh mereka. Kemudian yang berikutnya, mereka meyakini atau ajaran Mirza Ghulam Ahmad itu adalah jelmaan-jelmaan roh, berpindah-pindah roh. Bahkan orang mati rohnya bisa berpindah. Makanya dia mengklaim saya ini jelmaannya Nabi Isa, jelmaannya Mahdi dan lain sebagainya. Dan itu tertulis dalam sebuah kitab Safinatun Nuh. Apa artinya Safinah? Kapal Nuh, Nabi Nuh. Ternyata maksud daripada kitab ini, ya, dia itu mengklaim dalam kitab ini bahwasanya mereka kelompok Ahmadiyah ini bagaikan kelompoknya Nabi Nuh yang diselamatkan oleh Allah dalam kapalnya yang dibuat oleh Nabi Nuh. Diungkapkan seperti ini. Tapi isinya adalah mengklaim Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Kemudian diantaranya adalah ada penjelasan dalam sebuah majalah mereka punya majalah namanya Al-Fadl, keutamaan artinya. Itu dijelaskan bahwasanya Muhammad bukan penutup para nabi. Jadi masih ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad, dan masih banyak sekali hal-hal yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak terhitung jumlahnya. Baik itu dalam masalah akidah, ibadah, apalagi muamalah dan lain sebagainya. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, cukuplah kita meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad sebagai orang yang mengklaim salah satu nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan dia dimasukkan oleh para ulama termasuk salah satu dari Dajjaluna Thalathun, yaitu Dajjal yang berjumlah 30 yang semuanya mengklaim sebagai nabi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dan klaim-klaim semacam ini akan terus berjalan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan para pengklaim nabi setelah Nabi Muhammad yang besar, yang memiliki pengaruh di dunia, itu belum sampai 30. Hanya belasan kira-kira. Yang ada itu yang kecil-kecil. Termasuk yang ada di Indonesia ini termasuk yang kecil-kecil, tidak masuk dari bagian 30. Karena pengikut mereka paling-paling belasan, paling-paling puluhan, maksimal ratusan. Atau mungkin 100 saja, nggak sampai. Kita bisa menyebutkan ada di antara pengikut ya, ada di antara para orang-orang jahil yang mengaku sebagai nabi di Indonesia, seperti ada nabi namanya, sebelumnya ada nabi disebut Gus Jari bin Supardi, dahulu ada. Jadi Jari bin Supardi disebut dengan Gus Jari.
Itu dulu kami ingat diceritain oleh kakek kami. Ternyata ketika kita coba browsing itu ada, ya. Dia adalah seorang yang terlahirkan di Jombang, Jawa Timur. Ya, Nabi dari Jawa Timur. Cuman pengikutnya tidak banyak. Kemudian dia meninggal dunia, setelah itu sudah surut, tidak ada apa-apa. Begitulah orang-orang yang mengklaim sebagai Nabi, mengklaim kesesatan itu biasanya kalau mati selesai. Ya, demikian pula aliran-aliran sesat. Kecuali yang kebetulan dia itu memang besar, pengaruhnya banyak, subhatnya besar, pengikutnya banyak, ini biasanya agak lama surutnya. Tapi lama-lama juga akan surut. Seperti Ahmadiyah dulu sempat booming, sempat besar, tapi kemudian surut, akhirnya hilang. Sama dengan aliran-aliran yang menyimpang seperti ISIS. Sekarang mulai reda, nanti akhirnya hilang. Karena itu adalah kesesatan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita skors dulu untuk adzan. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar, kemudian nanti ada tanya jawab. Iya, silakan adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Termasuk di negeri kita Indonesia ini ada bermunculan orang-orang yang mengklaim sebagai nabi. Bahkan ada di antara mereka yang perempuan. Namun yang ada di Indonesia yang mengklaim sebagai nabi itu pengikutnya tidak banyak dan tidak dimasukkan oleh para ulama sebagai dajjal yang berjumlah 30 yang mengaku sebagai nabi. Karena pengaruhnya tidak mendunia, syubhatnya tidak terlalu sulit untuk dibantah. Kemudian segera terbongkar kedustaan mereka karena mereka lemah. Bahkan syubhat-syubhat yang dilontarkan terlalu mudah untuk dibantah. Di antara tadi kita katakan Jari bin Supardi tadi di Jombang meninggal tahun 2004. Ya, meninggal tahun 2004. Tapi pengikutnya cuma sedikit belasan atau keluarganya sendiri. Maka tidak dimasukkan sebagai 30 orang dajjal yang mengklaim sebagai nabi.
Kemudian setelah itu ada yang namanya yang perempuan lagi, yaitu Lia Aminuddin, yang dikenal dengan sebutan Lia Eden. Itu juga demikian rancu. Awalnya ngaku sebagai jelmaannya Isa, kemudian ngaku sebagai jelmaannya Mahdi, kemudian akhir-akhirnya mengaku sebagai nabi yang tersendiri. Kemudian sempat dihakimi, ya. Kemudian akhirnya dijatuhkan hukuman, sekarang masih ada, dijatuhkan hukuman beberapa tahun oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Tapi dia masih mengaku sebagai Rasul. Bahkan dia sempat meminta kepada presiden untuk apa? Untuk menerima wahyu di Monas. Ya, tapi tidak diterima. Akhirnya tidak terjadi. Nah, ikhwan fillah azakumullah, lalu ada lagi yang namanya Ahmad Musaddiq. Ya, Musaddiq. Ini pun juga termasuk yang mengklaim sebagai nabi dan juga berubah-ubah, kemudian mengaku bertaubat pada tahun 2007. Hampir bersamaan dengan Lia Aminuddin. Tetapi setelah bertaubat, setelah keluar dari hukuman, maka dia membuat kelompok baru namanya Ghafatar. Ini pun juga termasuk salah satu yang mengklaim sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya pada tahun 1965 dahulu ada nabi yang agak aneh, namanya pun juga nama daerah di Bandung sana, namanya Cecep Salihin. Ini juga sempat mengaku sebagai nabi. Ada lagi juga di Jawa Tengah, di Karanganyar. Dahulu ada nabi namanya Nabi Sutarmin. Ada seperti itu. Dan masih banyak lagi yang tidak terhitung. Kalau di Indonesia ini banyak, semua ada. Dan anehnya ikhwan fillah azakumullah, ada saja pengikutnya gitu loh, terutama keluarganya. Dan ini tidak lain kenapa? Karena kejahilan, ketidaktahuan. Padahal mereka jelas-jelas menyampaikan sesuatu yang aneh. Bahkan ikhwan fillah azakumullah, bukan hanya keyakinan nabi baru ya, keyakinan tersesat apapun di tempat kita ini subur. Sampai ada aliran-aliran sesat menghalalkan zina, itu ada di tempat kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, ini menunjukkan bahwasanya kita ini harus berilmu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan diangkat derajat kita dengan ilmu agama. Rasulullah SAW menjanjikan dimudahkan kita ini jalannya menuju surga. Kenapa demikian? Kalau kita punya ilmu agama, kita tahu ini salah, ini benar, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Kemudian juga ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang dikehendaki mendapatkan kebaikan, maka dialah orang-orang yang pandai terhadap agamanya. Dan untuk pandai dalam agama itu adalah perlu belajar agama Islam. Ikhwanna fiddin azakumullah. Oleh karena itu kita katakan sebagai penutup bahwa termasuk salah satu keistimewaan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah satu-satunya penutup para nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagai ujian bagi umat Islam akan ada orang-orang yang mengklaim sebagai nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Dan ini tidak lain sebagai ujian bagi orang-orang yang beriman. Dan untuk selamat daripada klaim seperti ini, untuk mengetahui hal ini maka kita harus berilmu, belajar. Dan di antara caranya seperti ini, kita banyak-banyak mengaji, lalu kita tahu bahwasannya nanti pasti akan ada. Meskipun para ulama sepakat itu adalah kesesatan, namun ada orang yang mengklaim sebagai nabi, dan itu adalah takdirnya Allah sebagai ujian bagi kita. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, sekarang atau nanti, atau mungkin besok, atau mungkin beberapa tahun kemudian, kalau ada orang yang mengklaim sebagai nabi, maka kita harus meyakini itu adalah kesesatan dan kekufuran. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada catatan yang terakhir disebutkan oleh para ulama. Biasanya orang-orang yang mengklaim sebagai nabi itu asal usulnya adalah mimpi. Ya, mimpi, kemudian yang dilihat itu mengaku sebagai malaikat. Kemudian membisikkan sebuah wahyu. Lalu malaikat ini mengaku sebagai Jibril. Kemudian mengaku membawa wahyu dari Allah. Disitulah pertama kalinya biasanya. Jadi seorang itu bermimpi, kemudian ketemu Jibril, padahal itu setan. Setan mengaku sebagai Jibril. Karena dia tidak tahu Jibril itu bagaimana, maka diterima.
Maka kita perlu belajar bagaimana sifat kriteria Jibril. Bahkan kadang-kadang dia mimpi ketemu Rasulullah, padahal itu bukan Rasulullah. Karena dalam sebuah hadis, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Maka kita harus mengetahui bagaimana sih karakter kriteria Rasulullah, sifat fisiknya bagaimana. Ketika kita mimpi ketemu seseorang asal berjubah putih, kemudian kita yakin itu Nabi, tidak benar. Kalau kita tahu Rasulullah itu demikian, bagaimana rambutnya, bagaimana badannya, bagaimana pakaiannya. Lalu ada mimpi ketemu kita, kemudian dia mengaku sebagai Nabi Muhammad. Lihat dulu, apakah benar itu Nabi Muhammad? Jangan-jangan setan. Lalu kemudian membisikkan kepada kita amalan-amalan yang baru. Suruh mengajarkan, kemudian engkau akhirnya harus begini dan begini. Waspada, itu adalah setan yang menyerumuskan kita dari jalan Allah dengan cara yang sangat halus. Nah, biasanya di situ awal-awalnya orang yang mengaku sebagai nabi itu kalau tidak mimpi ketemu Jibril, mimpi ketemu Rasulullah, padahal dia bukan Jibril, bukan Rasulullah, tapi setan yang menjerumuskan kepada kesesatan. Lalu akhirnya nanti terus menerus ya, kemudian dibisikkan ngakunya dapat wahyu. Seperti tadi Lia Aminuddin sampai meminta dipertemukan dengan Jibril di Monas untuk menerima wahyu. Ini tidak lain adalah kalau memang itu benar perkataan dia, itu bisikan setan yang mengklaim sebagai Jibril. Oleh karena itu kalau kita punya benteng yang kokoh, kita tahu malaikat Jibril itu tidak akan turun kepada seorang hamba kecuali dengan dalil. Makanya termasuk kriteria aliran sesat yang dikategorikan oleh Majelis Ulama Indonesia, ya, di antaranya adalah kalau orang mengklaim ketemu Jibril kemudian tidak pakai dalil, itu adalah termasuk kesesatan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ketemu Jibril, tanya mana dalilnya? Quran ada nggak menyebut kamu ketemu Jibril? Tidak ada. Taib, hadis ada nggak? Nggak ada juga. Berarti ini adalah kesesatan. Mudah. Karena itu bukan Jibril tapi itu setan. Sama dengan orang yang mengklaim ketemu Rasulullah, kemudian diajarkan Rasul demikian disampaikan kepada umat. Padahal itu bukan ajaran Rasulullah. Maka ini adalah setan yang mengaku sebagai Rasulullah. Lu katanya Rasulullah tidak bisa diserupai oleh setan. Iya, karena dia tidak mengetahui bagaimana ciri fisiknya Rasulullah. Maka setiap orang yang mengaku Rasulullah, dia percaya padahal itu adalah setan. Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan sisa waktunya. Silakan kalau ada. Ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan yang tertulis. Kenapa sesat-sesatnya pemikiran bahkan tidak masuk ke akal atau logika, namun ada saja pengikutnya bahkan banyak pengikutnya seperti nabi palsu dan semisalnya. Telah kita katakan tadi bahwasanya klaim sebagai nabi itu ada 3 sebab yang menonjol. Karena kejahilan, karena hawa nafsu, tamak kepada dunia, harta atau kepemimpinan. Lalu yang ketiga karena merusak, karena ingin merusak Islam. Lalu bagaimana dengan pengikutnya? Kita katakan tidak lain karena kejahilan. Jadi karena ketidaktahuan maka orang banyak ikut. Bukankah Dajjal yang diutus oleh Allah akhir zaman itu banyak pengikutnya? Disebutkan oleh Nabi SAW yang mengikutinya adalah orang-orang Yahudi dan juga banyak dari kaum wanita. Kaum wanita orang Islam yang kurang kuat imannya, kurang kuat ilmunya, maka mereka akan larut kepada Dajjal. Dan Dajjal ini juga termasuk mengaku sebagai nabi, bahkan lebih tinggi lagi mengaku sebagai Tuhan. Dan dialah Dajjal yang terakhir yang paling besar, yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Dajjal yang terakhir adalah Al-A'war Al-Masihud Dajjal, yaitu Dajjal yang buta sebelah matanya. Jadi Dajjal yang akhir zaman, yang fitnahnya luar biasa, yang sampai bisa menghidupkan orang mati dan mematikan orang hidup, yang punya api dan air, apinya itu air, airnya itu api, disebutkan dalam hadis demikian, ya, yang punya perbendaharaan dunia yang luar biasa, menipu umat, disebutkan oleh Nabi SAW, dialah Dajjal yang paling akhir, yang akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi.
Oleh karena itu ikhwan fillah azakumullah, Rasulullah mengingatkan tentang Dajjal supaya kita bisa menghindarinya. Dan disebutkan oleh Nabi SAW Al-Masihud Dajjal. Kita berdoa dalam salat kita sebelum salam itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masihid wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah al-masih ad-dajjal. Dajjal itu dikatakan masih, itu ada dua makna. Dajjal dikatakan al-masih itu dua makna. Yang pertama, al-masih bermakna alladzi yamsahul arda kullaha illa Makkah wal Madinah. Yamsahul arda. Yamsahul arda. Dajjal dikatakan masih karena yamsahul arda kullaha. Karena menjelajah, yamsahu menjelajah semua negeri kecuali Mekah dan Madinah. Ini satu maknanya. Lalu yang kedua dikatakan al-masihud dajjal. Kenapa demikian? Li'annahu mamsuhu ihda ainihil yumna. Mamsuh, masih mamsuh artinya apa? Mamsuh artinya dihapus oleh Allah sebelah matanya yang kanan. Apa artinya? Dibutakan mata yang kanan saja. Itulah dinamai Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Ad-Dajjal sendiri artinya tukang dusta. Al-Masih dua makna tadi. Makanya kalau ada film atau gambar, atau mungkin kemarin katanya ada Dajjal sudah lahir, ternyata anak kecil matanya di tengah, demikian, ini termasuk kejahilan. Ya, kejahilan terhadap hadis-hadis Rasul. Karena Dajjal itu bukan matanya satu di tengah begini, bukan. Itu cacat. Ya. Jadi Dajjal itu matanya dua, ada dua-duanya, tapi yang kanan itu dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan di tengah saja. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwasanya simbolnya kepolisian di suatu negara Islam yang ada mata satu itu disebut ini apa namanya, simbolnya Dajjal. Padahal bukan satu mata, dua mata, namun salah satunya tertutup, dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dua-duanya, al-awar itu. Tapi yang satu melihat, satu tidak. Wallahu alam bissawab. Jadi karena kejahilan sehingga ada saja orang yang mengikutinya. Tidak usah jauh-jauh ya. Di tempat kita kalau ada sulap, banyak yang nonton. Ya, meskipun sulapnya itu adalah sulap yang berkaitan dengan mistik, bantuan jin dan setan, maka banyak yang nonton, banyak yang senang. Bahkan ada saya yang mengatakan, oh itu wali Allah. Ada yang mengatakan demikian karena kejahilan. Padahal wali Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Yang semakin takwa, tinggi takwanya, maka semakin dekat kewaliannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang suka pamer sulap dan kedikdayaan itu, mereka jauh dari Allah. Ya, waktunya sholat tak sholat dan semisalnya. Wallahu alam. Adakah kita para ulama yang menyebutkan semua prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita pelajari? Adakah kitab para ulama yang menyebutkan semua prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk kita pelajari? Banyak kitab-kitab akidah. Di antaranya adalah masalah asma wa sifat, yang banyak orang tergelincir keliru adalah akidah wasitiyah. Ya, itu termasuk salah satu kitab yang bagus untuk dipelajari. Kemudian banyak sekali kitab asy-syariah Imam Al-Ajuri, itu juga termasuk kitab yang direkomendasikan oleh para ulama, membahas semua akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari akidah kita kepada Allah sampai kepada takdir, qada dan qadar, takdir baik dan buruk dan semisalnya, semuanya dijelaskan di sana. Dan masih banyak kitab-kitab akidah yang lainnya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, apakah jika seorang itu keluar satu saja dalam prinsip akidah Ahlussunnah, apakah bisa disebut orang itu orang kufur? Untuk mengklaim atau menuduh dia kafir atau tidak, perlu ada yang namanya iqamatul hujjah. Ya, yang kita katakan tadi adalah akidahnya, kemudian keyakinan mereka, prinsip mereka itu adalah kekufuran. Tapi orang per orangnya, misalnya Fulan bin Fulan, dia mengikuti Mirza Ghulam Ahmad, apakah dia kafir? Belum tentu, kecuali setelah diterangkan iqamatul hujjah, kemudian dia tidak mengikuti padahal jelas sudah dalil, dan dia sudah tidak bisa membela diri, tapi terus saja dia dengan hawa nafsunya membela Mirza Ghulam Ahmad, maka dialah yang dikafirkan. Dan itu bukan tugas kita mengkafirkan, tetapi para ulama yang memang betul-betul mumpuni dalam ilmu agama. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang ketika Nabi turun itu apakah dia itu sebagai nabi juga? Ya,
Ketika Nabi Isa turun, apakah status dia sebagai nabi? Tetap. Ya. Namun Nabi Isa turun tidak membawa risalah yang dia bawa dahulu. Dia tetap menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena kamu dengan Imam Mahdi. Imam Mahdi membawa risalahnya Nabi Muhammad. Ya. Lalu kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Isa untuk memimpin sholat, mengimami sholat. Kemudian Nabi Isa tawadhu. Beliau mengatakan Allah menjadikan sebagian orang itu sebagai imamnya kaum, maka itu adalah penghormatan dari Allah kepada engkau. Maka tetap yang dijadikan sebagai imam salat adalah Imam Mahdi. Ada sebuah pelajaran yang dipetik dari sini. Maka di sini salatnya pun sesuai dengan salatnya Imam Mahdi. Imam Mahdi mengikuti syariatnya Nabi Muhammad atau membawa syariatnya Nabi Muhammad karena akhir zaman. Nabi Isa pun menjadi makmumnya Imam Mahdi sesuai dengan salat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tentu saja kita katakan Nabi Isa dahulu, kalau andaikan ada salat, maka salatnya tidak sama dengan salatnya orang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi ketika dia turun di akhir zaman, dia mengikuti salat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu yang diteruskan oleh Imam Mahdi. Jadi tetap dia itu sebagai nabi, tetapi dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Ya. Selain Nabi Isa, ada nabi yang masih hidup setelah? Selain Nabi Isa, apakah ada nabi yang masih hidup? Seperti ada perbedaan pendapat tentang Khidir. Sebagian mengatakan Khidir itu masih hidup, sebagian mengatakan sudah meninggal dunia. Tapi ada sebuah kaidah yang bisa menjawab hal ini. Apa itu? Hukum asal manusia yang hidup bukan pada zaman kita, maka mereka telah meninggal dunia. Ini hukum asal. Jadi ini kaidah kita, hukum asal. Manusia yang pernah hidup bukan di zaman kita, sebelum zaman kita, ya, maka mereka secara umum sudah meninggal dunia. Karena Allah membatasi mereka dengan umur masing-masing. Meskipun panjang umurnya, tapi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau ada dalil yang menerangkan dia masih hidup, maka kita yakini masih hidup. Siapa yang masih hidup? Nabi Isa. Ya. Jadi Nabi Isa tidak dibunuh oleh orang-orang pengikutnya, kemudian Allah mengangkat dalam keadaan hidup-hidup. Ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit. Nanti akhirnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada dalil yang kita terima, kalau tidak, maka hukum asalnya kita katakan sudah meninggal dunia. Termasuk Khidir atau Nabi Khidir. Terjadi perbedaan pendapat, tapi kalau dengan kaidah ini, hukum asal Nabi Khidir kapan hidupnya? Zaman kita atau zamannya Nabi Musa? Nabi Musa. Nabi Musa wafatnya? Wafat, meskipun hidupnya ribuan tahun. Tapi itu masa sebelum kita, hukum asalnya meninggal dunia dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia masih hidup. Maka ini jawaban yang meyakinkan. Wallahu alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menambah wawasan keislaman kita sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh kesesatan dan kerancuan yang dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk diantaranya adalah orang-orang yang mengklaim sebagai nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.